Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatan ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Sayang, yang tak terbilang sayangnya kepada semua makhluk Allah di muka bumi ini, termasuk kita manusia hamba Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena itu, dengan semua nikmat yang berlimpah, dengan semua pemberian Allah, baik nikmat sehat sempat, nikmat beriman, nikmat berkeluarga, nikmat aman dan damai yang kita rasakan saat ini, sepatutnya lah kita bersyukur. Karena Allah berjanji kepada mereka yang bersyukur, kepada kita yang bersyukur, wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Aku umumkan, aku maklumkan, aku beritahu, kalau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita tidak pandai bersyukur alias ingkar, tidak pandai berterima kasih kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada uswatun hasanah, qudwatun hasanah. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu marilah kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku maka dia aku cintai, dan barang siapa yang aku cintai maka dia akan bersamaku di surga. Dan di antara menghidupkan sunnah Rasul itu adalah bagaimana kita mencintainya dengan cara bersolawat dan bersalam kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepadanya. Dan dengan banyak bersolawat ini akan melahirkan mahabbah. Dan mudah-mudahan kelak kita akan termasuk orang-orang yang dicintai karena banyak menyebut Rasulullah SAW. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun khutbah kita judul hari ini adalah iman dan ilmu akan mengangkat derajat manusia. Sebagai khatib pada kesempatan ini, saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah.
imtisalu bi awamirillah wa ijtinabu bin nawahi. Di antara makna takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya. Lalu kemudian apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Karena itu dalam kehidupan kita, pekerjaan apapun yang baik pada kita hendaklah mengantarkan kita ke derajat orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam surat At-Talaq, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Barang siapa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak duga. Dan barang siapa bertawakal, berserah diri kepada Allah, malah Allah akan cukupkan kebutuhan. Bahkan di ayat lain Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, pasti akan kami berikan keberkahan dari langit dan bumi. Kenapa? Karena semua itu adalah ciptaan Allah. Lahul mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ma tahtas sarab. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Karena itu kita jadilah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dasar khutbah kita kali ini, saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu bil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sudu fansudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina 'utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini mengandung beberapa makna dan hikmah. Pertama, mengisyaratkan kepada kita untuk senantiasa berlapang-lapang dalam majelis. Artinya Allah memanggil kita untuk mendatangi majelis-majelis. Dalam hal ini adalah majelis-majelis orang-orang yang menuntut ilmu. Lalu kemudian kalau kita memberikan kelapangan, maka Allah akan lapangkan kita. Dan apabila berdiri, diperintah untuk berdiri, wa idza qila lahum fanzuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, walladziina 'utul 'ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya, kalau kita ingin memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, pertama kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi disebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka akan diberikan surga berupa surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena ilmu pengetahuan. Kata Profesor Wahbah Suhaili dalam Tafsir Munir dan juga fi Jidalil Quran oleh Sayyid Qutb serta Al-Marawi, bahwa ketika orang-orang itu mendapatkan iman dan ilmu, maka dia akan memperoleh kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu betapa pentingnya dalam kehidupan kita di dunia kita meraih predikat orang yang beriman, meraih predikat orang yang berilmu. Rasulullah SAW bersabda,
May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa ingin diberikan kebaikan yang banyak, maka dia dipahamkan kepada agama. Karena agama bagi kita adalah jalan hidup wide open. Agama akan menuntun kita bagaimana berperilaku dalam kehidupan kita di dunia, dan bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita di akhirat. Karena itu mulai dari awal kehidupan kita, Nabi Yakub ketika akan wafat masih sempat saja mata budu Nabi Ba'di. Apa yang akan kau sembah wahai anakku? Artinya dia mengkhawatirkan generasinya jangan sampai tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita ketika kita lahir ke muka bumi ini, kita diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Karena Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan putih dan bersih. Karena itu apa yang akan didengar pertama kali? Islam mengajarkan kalimat-kalimat tauhid. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala sam'a wal absara wal afida la'akum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala sam'a wal absar, lalu kami berikan kepadanya pendengaran. Karena itu pendengaran pertama kali bagi anak yang baru lahir. Harapan kita adalah kalimat-kalimat tauhid. Untuk apa menyambungkan? Karena dalam rahim, alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Ketika di dalam rahim sudah ada perjanjian, apakah aku ini Tuhan? Dan dalam rahim itu sang cabang bayi di sisi Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu bala sahidna. Maka itulah lahir ke muka bumi dalam keadaan fitrah. Abawahu, maka kedua orang tuanya. Kita berharap proses ini akan dapat kita lalui sebagai awal pembinaan pendidikan bagi anak-anak kita untuk dapat nanti memperoleh seterusnya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena indikasi orang berilmu dan beramal, orang beriman dan berilmu adalah mereka akan dekat kepada Allah. Mereka akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tahu dan sadar betapa Allah sayang kepada makhluknya, sayang kepada manusia. Maka mereka akan sujud dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan akhirat kelak adalah kekal abadi. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah kebun untuk kita tinggal di akhirat kelak. Ketika kita menanam dan tanaman itu adalah tanam kebajikan, yakinlah insyaallah bukan saja di akhirat amal kita sudah menunggu, tapi di dunia pun orang akan merasakan kebaikan-kebaikan kita. 23 tahun kota Prabu Muling berdiri, sudah banyak yang dibuat oleh para pendahulu kita. Itulah amal-amal mereka, dan akan kita kenang selalu setiap tahun. Bahkan para pejuang kita telah menorehkan pengabdian yang tertinggi untuk bangsa ini, dan kita pun sebagai makhluk, sebagai orang yang bernegara berbangsa menghargainya. Ada jalan Sudirman, ada jalan Ahmad Yani, dan seterusnya. Itulah bukti-bukti bahwa kita di dunia menghargai jasa-jasa orang-orang yang telah berbuat baik, beramal soleh. Dan pertanyaan kita, kenapa kita beramal soleh? Kenapa kita? Karena kita memiliki iman, memiliki ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kata iman rahimakumullah, semangat untuk ilmu itu tentu akan dimulai dari kita semua. Semua yang punya kepentingan, pemangku kepentingan, hendaklah sama-sama berkeinginan untuk tadi menciptakan kita semua orang-orang yang beriman. Tentu dalam bahasa agama, mulailah dengan dirimu, mulailah dengan diri kita. Kalau kita punya concern terhadap ilmu pengetahuan yang kemudian akan melahirkan amal-amal soleh, maka itu pertanda kita akan maju ke depan. Karena memang di dalam Islam, ya,
Kepemimpinan itu sangat penting karena dia akan mempengaruhi yang dipimpinnya. Dan akan lahir pemimpin tentu karena yang dipimpin mengerti dan tahu apa yang diinginkan. Karena itu korelasi antara yang dipimpin dan memimpin akan sangat tergantung kepada kondisi ilmu pengetahuan dan keimanan kita. Kita berharap tentunya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka banyak yang memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kami kehidupan di dunia yang baik dan kehidupan di akhirat yang baik. Artinya mereka menginginkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Apa rambu-rambu semua itu? Apa pedoman semua itu? Tidak lain kata Rasul, taraktu fikum amroini lan tadilu in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati Rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian akan selamat. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup dan kehidupan kita senantiasa mengamalkan perintah Allah dan Rasul, dan kita akan bersama-sama di dunia ini untuk menciptakan kebaikan-kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihat menasehati dalam kebenaran, nasihat menasehati dalam kesabaran. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.